Bab 401 Binatang Pemakan Naga. Lan Xuanyu tertawa. Aku tahu kamu ingin dia keluar dan makan juga. Tapi saya merasa Anda sudah menjadi tamu yang tidak populer di Sigat Lake. Saya mendengar dari guru Tang Yue sebelumnya bahwa jika Anda pergi ke sana lagi, dia akan menaikkan harga untuk Anda, untuk nilai 2 orang. Qian Lei terdiam. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Xuanyu, lain kali Anda membantu saya membawa Fatih Jin, saya akan membayarnya. Pria itu memiliki perut yang besar dan jauh lebih hemat biaya daripada saya. Saya belum kehilangan banyak energi kehidupan sekarang, jadi saya tidak keberatan untuk tidak pergi. Pelit. Lan mungkin cemberut. Qian Lei menjawab dengan acuh tak acuh, seseorang tidak menjadi miskin dengan makan atau minum, justru ketika seseorang tidak dapat menghitung bahwa dia menjadi miskin. Inilah yang kami sebut cara berumah tangga. Tidak lama kemudian, hidangan disajikan satu demi satu. Ternyata kelezatan surgawi memang luar biasa dan layak untuk harganya. Mereka belum pernah mendengar banyak bahan langka. Dan yang lebih penting, rasanya sangat enak. Dalam sekejap, mulut semua orang dipenuhi minyak saat mereka menikmatinya. Fatih Jin secara alami juga ikut berpesta. Qian Lei menyadari bahwa makanan favorit Fatih Jin adalah tendon naga bumi. Porsi pertama tendon naga bumi diisi sampai penuh dengan piring besar, dan dia telah memakan lebih dari setengahnya. Dan ini berada di bawah situasi di mana yang lain dengan cepat menyambar beberapa. Kehong sangat murah hati dan memberinya porsi besar lagi. Lan Xuanyu telah melihat harga barang ini sebelumnya dan dia merasa bahwa dia tidak akan mengeluarkan uang untuk memakannya dalam keadaan biasa karena terlalu mahal. Tuan rumah dan tamu menikmati seluruh makanan. Fatih Jin bisa makan banyak, tapi makanan di sini sangat kaya nutrisi, jadi dia tidak makan sebanyak biasanya. Setelah makan, Qian Lei memanggilnya kembali ke tubuhnya dan berkata dengan ragu, mengapa saya merasa bahwa setelah Fatih Jin memakan tendon, entah bagaimana rasanya berbeda dengan makan yang lain. Dia sangat bersemangat dan saya dapat dengan jelas merasakan bahwa saat makan, kekuatannya meningkat. Lan Xuanyu berkata sambil berpikir, ketika kamu memanggil naga bumi saat itu, dia sepertinya ingin memakannya. Mungkinkah memakan monster berjiwa tipe naga bisa mempercepat pertumbuhannya? Setelah Fatih Jin meminum air dari Danau Dewa Laut dan bangun, dia jelas berevolusi. Dalam hal kekuatan dan pertahanan, dia telah banyak berkembang. Terutama setelah bergabung dengan Qian Lei, itu memungkinkan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Dia bahkan bisa menahan serangan perisai kura-kura hitam Li Siki beberapa kali. Orang harus tahu bahwa Li Siki memiliki 5 cincin, dan perisai kura-kura hitam adalah jiwa bela diri tipe defensif, jadi kekuatannya tidak lemah. Meskipun Qian Lei dipukuli dalam posisi yang sangat pasif, dia setidaknya bisa bertahan untuk sementara waktu. Dia belum mengetahui teknik bertarung apapun, dan jika dia memiliki beberapa teknik, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat. Selain itu, Fatih Jin masih dalam masa pertumbuhan dan sulit untuk mengatakan seberapa jauh dia bisa berkembang di masa depan. Poin penting sekarang adalah bagaimana membiarkannya tumbuh dengan cepat. Qian Lei berkata, sejak aku menjadi satu dengannya, aku telah mengamati perubahannya melalui kekuatan spiritualku. Fatih Jin sangat menyukai energi kehidupan, dan itu akan membuatnya tumbuh lebih cepat. Dapat dikatakan bahwa tetesan Life Essence Elder Su adalah yang paling membantu dalam hal itu, memungkinkan dia untuk benar-benar bangkit kembali setelah tertidur selama bertahun-tahun. Jadi, yang bisa kita yakini adalah energi kehidupan akan membuatnya tumbuh dan berkembang. Danau Dewa Laut adalah katalis yang sangat bagus, tetapi naga tampaknya mampu membangkitkan garis keturunannya. Sama seperti naga bumi yang kami temui sebelumnya, dia menjadi lebih ganas dan lebih agresif. Stimulasi ini akan membuatnya tumbuh lebih cepat, dan penyerapan energi kehidupannya juga akan lebih cepat. Ini berarti energi kehidupan akan memungkinkannya untuk tumbuh, dan naga adalah katalis untuk pertumbuhannya. Binatang pemakan naga, Liu Feng berkata dengan singkat. Qian Lei memutar matanya. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Liu Feng mendengus. Jiwa bela dirinya telah berevolusi menjadi Raja Naga Putih dan dia juga tipe naga. Ketika Qian Lei melepaskan Fatih Jin, terlihat jelas bahwa Fatih Jin sangat galak terhadapnya. Lan Xuanyu berkata, mari cari kesempatan untuk bertanya kepada Penatua Su tentang ini. Penatua Su sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Mari kita lihat apakah dia bisa menilai spesies seperti apa Fatih Jin dari situasi ini. Menurut apa yang kita ketahui,
jika kita ingin membiarkan Fatih Jin tumbuh dengan cepat, salah satu pilihannya adalah membiarkannya minum air dari Danau Dewa Laut, dan pilihan lainnya adalah menemukan beberapa hal yang berhubungan dengan naga untuk merangsangnya. Ada darah naga dan tulang naga yang dilelang di pelelangan. Anda dapat mempertimbangkan untuk membeli beberapa. Qianlei berkata dengan sedih, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan naga sangat mahal. Lan mungkin mengerutkan bibirnya. Ceapskate, apakah kamu bodoh? Bahkan naga bumi sangat merangsang lemak itu. Cobalah membeli beberapa darah True Dragon. Siapa tahu, itu mungkin katalis kuat yang membuatnya tumbuh lebih cepat. Dia hampir satu denganmu. Jika dia tumbuh, bukankah itu setara dengan pertumbuhan kekuatanmu? Dong Qianqiu berkata, kamu juga harus mempelajari beberapa teknik pertempuran. Peningkatan Fatih Jin pada Anda terutama dalam hal kekuatan dan pertahanan. Kami belum tahu apakah dia memiliki cara serangan lain, tetapi bagaimana menggunakan kekuatanmu sangat penting. Jika Anda menggunakannya dengan baik, saya merasa bahwa ketika Anda menyatu dengannya, Anda akan memiliki kekuatan tempur yang setara dengan Master Jiwa tipe pertahanan 4 cincin. Qianlei mengangguk. Ini adalah sesuatu yang harus saya pelajari. Saya akan meminta guru untuk mengajari saya nanti. Lan mungkin memutar matanya. Jadi bagaimana jika kamu memiliki seorang guru? Qianlei terkekeh. Tidak ada yang istimewa, tetapi menghemat uang. Ketika guru mengajari saya pikir saya tidak perlu mengeluarkan uang. Liu Feng meliriknya. Mungkin bukan itu masalahnya. Guru saya masih ingin saya membayarnya kembali untuk Velvet Sky Ridge Chrysanthemum. Saat mereka berenam berbicara, mereka berjalan keluar dari restoran. Mereka mengambil foto dan menerima kartu diskon. Kebaikan pihak lain meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Makanan ini tidak sia-sia. Bahkan Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan garis keturunannya telah pulih sedikit. Jelas betapa bergizi makanan ini. Namun, harga makanan ini sangat mengerikan, melebihi 1,5 juta koin federal. Orang harus tahu bahwa harga ini cukup untuk membeli rumah kecil bahkan di kota Shrek. Tentu saja, apakah mereka memiliki kualifikasi untuk membeli rumah atau tidak adalah soal lain. Keenam orang itu tiba di rumah lelang Shrek yang sudah dikenalnya sekali lagi. Mereka sudah menjadi pelanggan tetap di sini dan rumah lelang Shrek telah menjadi tempat yang paling sering mereka kunjungi selama akhir pekan. Itu santai dan juga bentuk pembelajaran. Sejak Tang Yuge mengingatkan mereka mulai belajar bagaimana mengenali semua jenis harta langit dan bumi. Dan di pelelangan, meski mereka tidak menawar, mereka masih bisa melihat banyak barang yang dilelang dan membandingkannya dengan apa yang mereka pelajari. Selama periode waktu ini, mereka mengetahui jauh lebih banyak harta langit dan bumi daripada sebelumnya dan secara bertahap memahami mana yang dapat berguna bagi mereka. Selain itu, mereka menyukai perasaan VIP di Shrek Auction House. Saat mereka memasuki aula lelang, mereka berenam merasa suasana menjadi berbeda. Hampir semua orang yang berpartisipasi dalam pelelangan akan melihat mereka dan berbisik. Ah, ini anak-anak ini, kan? Merekalah yang bertanding hari ini. Tahun-tahun pertama Akademi Shrek dari pengadilan luar yang telah mengalahkan tim terkuat tahun ketiga, melewatkan 2 tahun penuh. Mereka benar-benar luar biasa. Itu benar, itu benar. Itu mereka. Juga, mereka tampaknya cukup sering datang ke rumah lelang dan bahkan menawar beberapa barang. Sepertinya barang yang dibeli di rumah lelang telah meningkatkan kekuatannya secara drastis. Tentu saja, tempat ini penuh dengan harta karun. Siaran langsung ke seluruh federasi membuat reputasi Lan Xuanyu dan timnya melambung tinggi, dan mereka mudah dikenali. Mendengarkan diskusi di sekitar mereka berenam merasa seperti melayang. Mereka tiba di area eksklusif Akademi Shrek dan baru saja duduk ketika seseorang berjalan ke arah mereka. Halo, saudara junior. Lan Xuanyu mengangkat kepalanya dan segera menyadari bahwa orang yang datang untuk menyambutnya adalah senior yang telah menawar permata pelangi. Dia harus menjadi tahun ke-5 atau ke-6. Halo, senior, apa masalahnya? Lan Xuanyu bertanya dengan sopan. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Hanya saja aku benar-benar minta maaf karena mencoba merebut sesuatu darimu terakhir kali. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Senior itu terkekeh. Bab 402 Tang Yuge yang soliter. Itu semua di masa lalu, bukan apa-apa. Itu hanya kompetisi yang adil, kata Lan Xuanyu dengan acuh tak acuh. Qianlei duduk di samping. Tidak apa-apa, kami hanya kehilangan sejumlah uang.
Mulut senior itu berkedut. Setelah ragu sejenak, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan lambang kuning. Dia menyerahkannya kepada Lan Xuanyu dan berkata, ambil ini sebagai kompensasi. Junior, tolong ambil. Bagaimana saya bisa menerima ini? Lan Xuanyu tampak bermasalah. Ekspresi senior menjadi lebih tidak wajar saat dia mengutuk dalam hatinya, bagaimana kamu malu? Anda sudah memasukkannya ke dalam saku Anda. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan pergi ke sana dulu. Dia takut Lan Xuanyu akan mengatakan sesuatu yang lain dan segera pergi. Sebenarnya, dia tidak harus mengambil inisiatif untuk berhubungan baik dengan Lan Xuanyu, tetapi penampilan Lan Xuanyu hari ini terlalu mengejutkan. 3 cincin. Dia membunuh Tang Yuge hanya dengan 3 cincin. Seberapa kuat dia di masa depan dengan Battle Armor? Dia masih berharap untuk masuk ke pengadilan dalam, dan menurut pendapatnya, Lan Xuanyu tidak hanya akan bisa masuk ke pengadilan dalam di masa depan, tetapi dia mungkin juga menjadi murid elit pengadilan dalam. Benar-benar tidak layak untuk bermusuhan dengannya hanya dengan uang sekecil itu. Bos, bukankah seharusnya kamu berbagi denganku? Saya melakukan pekerjaan dengan baik sebagai karakter sampingan, bukan? Qianlei berbisik kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu meliriknya, kamu dan Fatih Jin makan setengah dari tendon naga bumi hari ini. Saudaraku tidak harus menghitung dengan begitu jelas, kan? Qianlei berkata dengan nada menyanjung. Lan Xuanyu memegang lambang kuning di tangannya dan merasakan teksturnya. Dia sangat puas. Ini benar-benar menguntungkan. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan kakak seniornya sebelumnya. Jadilah terkenal secepat mungkin. Dengan ketenaran, ada peluang lebih tinggi untuk mendapatkan lambang di akademi. Dia harus memikirkan apa lagi yang bisa dia dapatkan sebagai ganti emblem. Siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak lambang? Tang Yuge, kata Yuanen Hui lembut. Yuanen Hui duduk di sisi lain Qianlei. Lan Xuanyu melihat ke arah jarinya dan melihat Tang Yuge berjalan ke area eksklusif Shrek sendirian dan duduk di depan mereka. Setidaknya di permukaan, dia sepertinya tidak berubah dan semuanya normal. Mereka telah bertemu Tang Yuge berkali-kali dalam pelelangan dan dia akan selalu datang sendirian tanpa teman lain. Itu sama hari ini. Lan Xuanyu memikirkannya dan berdiri. Dia berjalan ke barisan depan dan duduk di sebelah Tang Yuge. Apakah kamu di sini untuk mengolok-olokku? Tang Yuge bertanya tanpa menoleh. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian baru saja kalah karena kalian tidak cukup mengenal kami. Tang Yuge menoleh untuk melihatnya dan tiba-tiba tersenyum. Terima kasih. Lan Xuanyu tertegun. Terima kasih. Tang Yuge mengangguk. Tentu saja, aku harus berterima kasih padamu, jika bukan karena Anda berbicara dengan dekan, maka sebagai pecundang, kami tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi sekarang, setidaknya kita memiliki lambang berwarna ungu. Kami baru saja kehilangan muka, tetapi itu tidak masalah sekarang. Kamu cukup murah hati. Apakah Anda tidak berada di bawah banyak tekanan? Lan Xuanyu bertanya. Saya mengundurkan diri dari posisi saya sebagai ketua kelas. Seseorang harus bertanggung jawab. Ekspresi Tang Yuge tidak banyak berubah. Lan Xuanyu mengerutkan alisnya, tidak tahu harus berkata apa. Kesannya terhadap Tang Yuge tidaklah buruk. Itu terutama karena dia jelas membenci Yuanen Hui, tetapi setelah apa yang terjadi padanya sebelumnya, dia masih bertanya tentang situasinya. Setelah kejadian itu, Lan Xuanyu memiliki kesan yang baik tentang Tang Yuge. Saya baik-baik saja, ini juga bukan hal yang buruk. Menjadi ketua kelas akan menghasilkan banyak hal lain, tapi itu bagus sekarang. Saya tidak melakukan apa-apa dan saya bisa lebih fokus pada kultivasi. Tapi ada sesuatu yang saya harus mengingatkan Anda tentang. Pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin, dan kalian semua akan menjadi pusat perhatian sekarang. Anda harus menstabilkan hati Anda. Tidak baik terlalu percaya diri. Jika tidak, tim Anda mungkin berantakan. Di akhir kalimatnya, dia jelas terlihat sedikit kesepian. Lan Xuanyu segera bertanya, apakah ada masalah dengan tim Anda? Tang Yuge berkata, saya tidak memberi perintah dengan baik. Otak saya tidak bekerja dengan cukup baik. Seranganmu itu hanya bisa dilakukan dari jarak dekat, dan durasinya sangat singkat. Pada saat itu, saya tidak dapat mundur tepat waktu dan memperlebar jarak di antara kami. Kalau tidak, kita masih punya kesempatan. Sima Xian selalu tidak yakin denganku. Setelah pertandingan, dia menonjol dan mengkritik saya. Kemampuan crowd control-nya memang lebih cocok untuk tim daripada milikku.
Saya mengundurkan diri dari posisi saya sebagai ketua kelas dan meninggalkan tim. Lan Xuanyu, bagaimana dengan rekan satu timmu? Apakah rekan tim Anda yang lain akan membiarkan Anda pergi? Tang Yuge berkata, mereka mencoba membuat saya tetap tinggal, tetapi saya tahu bahwa mereka juga sangat kecewa dengan saya. Gagal sekali bukan masalah besar, tapi gagal untuk kedua kalinya dengan lawan yang sama bukan masalah kekuatan lagi. Pertama kali aku kalah dari kalian adalah karena aku tidak mengenal kalian dengan baik, ditambah nasib burukku dan kebangkitan Yuanen Hui yang tiba-tiba. Dan kalah dari kalian untuk kedua kalinya adalah sepenuhnya masalahku. Saya seharusnya tidak bersikap konservatif sejak awal, saya bahkan tidak membiarkan rekan satu tim saya mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Tapi kali ini, kalian juga telah berubah, tapi setidaknya meskipun kami kalah, seharusnya kalian tidak mungkin mengalahkan kami tanpa menderita kerugian apapun. Mendengarkan kata-katanya yang tenang, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan sedikit kekaguman pada senior ini. Jika itu dia, apakah dia masih bisa dengan tenang merenungkan dirinya sendiri setelah kalah dalam pertandingan yang begitu penting? Dia merasa bahwa dia mungkin tidak dapat melakukannya. Dia tahu tekanan yang dihadapi Tang Yuge, tapi dia jelas berada dalam kondisi yang lebih baik daripada yang dibayangkan Lan Xuanyu. Dia tidak menyalahkan siapapun atau membenci mereka, dia hanya menganalisis masalahnya sendiri. Bagaimana denganmu? Hari-harimu di tahun ketiga tidak akan mudah, kan? Lan Xuanyu bertanya dengan penuh simpati. Tang Yuge tersenyum. Tidak ada yang buruk tentang itu. Saya tetap saya, bagaimanapun juga, saya yang terkuat di kelas dalam hal kekuatan individu. Saya akan menghabiskan lebih banyak waktu berkultivasi dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan saya. Mungkin, saya akan lebih cocok menjadi master jiwa heroik tunggal di masa depan dan bukan pemimpin tim. Anda sudah beberapa lama berada di akademi, dan tidakkah Anda melihat bahwa tidak banyak interaksi di akademi karena semua orang terlalu sibuk? Selanjutnya, saya akan bekerja keras untuk meningkatkan diri saya dan ketika saya memiliki 6 cincin, saya akan membuat armor pertempuran 2 kata saya. Setelah mendengar ini, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa sedikit terstimulasi. Mereka baru saja mendapatkan beberapa lambang dan bisa dianggap sebagai orang kaya di pengadilan luar. Namun, dia sudah menyerang ke arah cincin 6 dan armor pertempuran 2 kata miliknya. Padahal dia baru saja menembus ring 3. Bisakah saya mencapai level Tang Yuge dalam 2 tahun ke depan? Itu akan sangat sulit. Meskipun dia telah membunuh Tang Yuge dalam pertandingan hari ini, Lan Xuanyu berpikiran jernih. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, Tang Yuge pasti bisa mengalahkannya dengan mudah. Semua tekniknya, termasuk transformasi Dewa Naga, tidak berguna melawan perbedaan mutlak dalam kekuatan. Jika Tang Yuge siap, Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd miliknya tidak akan bisa mendekatinya. Setelah pelajaran yang menyakitkan hari ini, dia tidak akan pernah memberi dirinya kesempatan untuk bertarung dari jarak dekat lagi. Masih ada celah besar di antara mereka dan dia harus bekerja lebih keras. Awalnya, dia cukup senang dengan dirinya sendiri setelah memenangkan pertempuran hari ini, tetapi setelah melihat Tang Yuge, keadaan pikirannya malah menjadi tenang. Perasaan menjadi orang kaya baru telah banyak memudar. Dia masih harus menggunakan lambangnya dengan hemat. Dia awalnya ingin menyia-nyiakan beberapa hari ini dan membeli beberapa harta langit dan bumi untuk dimakan, tetapi sepertinya dia harus menyelamatkannya saja. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Tang Yuge, Lan Xuanyu kembali ke rekan satu timnya. Apa yang dia katakan padamu? Yuanen Hui mendekati Lan Xuanyu dan berbisik. Lan Xuanyu secara singkat menjelaskan percakapannya dengan Tang Yuge. Setelah mendengar kata-katanya, Yuanen Hui terdiam dan duduk kembali di kursinya dengan cemberut. Saat ini, pelelangan telah resmi dimulai. Ketika Lan Xuanyu sedang menjelaskan kepada Yuanen Hui, dia sengaja membiarkan semua rekannya di sekitarnya mendengarnya. Sama seperti dia, semua orang menjadi lebih tenang. Hanya bahan langka di perut mereka yang masih hangat. Bab 403 Bunga Teratai Kembar Dewa Es. Rumah lelang Shrek tidak pernah kekurangan barang bagus, dan hari ini sama saja. Dengan munculnya item lelang, lelang dengan cepat mencapai klimaksnya. Qianlei mengambil tindakan dan membeli sebotol kecil darah True Dragon. Dia menghabiskan total 5 lambang kuning, yang setara dengan 1 juta koin federal. Ada sekitar 10 tetes, dan dia siap untuk mencoba Fatijin. Dia akan menggunakan 1 dulu, dan jika itu tidak efektif,
itu tidak akan menjadi kerugian besar bahkan jika dia menjual kembali 9 tetes lainnya. Jika itu efektif, tentu saja itu yang terbaik. Item selanjutnya sangat unik, ini adalah salah satu harta paling langka di dunia. Itu juga salah satu barang terpenting untuk lelang hari ini. Silakan lihat pengantarnya. Juru lelang di atas panggung bukanlah Ling Yiyi, melainkan wanita cantik lainnya. Mengikuti suaranya, layar menjadi gelap dan cahaya biru samar perlahan muncul. Itu adalah 2 bunga teratai biru es. Saat mereka diproyeksikan di layar, orang tidak dapat mengetahui ukuran persisnya. Seluruh tubuh mereka tampak jernih, seolah-olah terbentuk dari kristal es. Bagian tengah bunganya berwarna biru tua, dan semakin dekat ke kelopak, semakin terang warna bunganya, menunjukkan gradasi biru. Itu adalah semacam kecantikan yang dipenuhi dengan bangsawan. Itu murni dan tidak bercela, murni dan penuh keindahan. Saat itu muncul, itu menarik perhatian semua orang. Pendahuluan bergema pada saat ini. Di ujung utara planet ibu kita, ada tempat mistis. Itu terletak di tengah gletser dan suhu rata-rata di bawah minus 60 derajat Celcius, tetapi ada danau yang tidak akan pernah membeku. Dan suhu air danau jauh lebih rendah dari es. Setelah dianalisis oleh Institut Riset Federal, air danau di sana terkondensasi dari esensi gletser yang terbentuk selama bertahun-tahun dan sangat langka. Itu adalah tanah suci bagi master jiwa atribut es untuk berkultivasi. Petik 2. Di masa lalu, tempat yang dikenal sebagai Danau Dewa Es ini adalah salah satu keajaiban di benua ini, tetapi dengan kehancuran lingkungan, seluruh planet induk secara bertahap mengering. Tidak sampai lebih dari 10.000 tahun yang lalu pohon abadi berevolusi dan membiarkan energi kehidupan muncul kembali di planet ibu kita, memberinya kehidupan sekali lagi. Setelah 10.000 tahun, Danau Dewa Es ini telah dibangun kembali. Namun, esensi es di Danau Dewa Es tidak bisa dibawa keluar dari sana. Selama itu meninggalkan Danau Dewa Es, itu akan menghilang dari dunia dalam sekejap. Sangat disayangkan, Danau Dewa Es sekarang menjadi zona militer yang dikendalikan oleh Federasi dan hanya dapat dimasuki dengan persetujuan khusus untuk mencegah kerusakan lingkungan di sana. 2 bunga teratai yang saat ini dipersembahkan kepada semua orang adalah produk dari tempat ajaib itu dan telah ada selama 10.000 tahun. Mereka jelas merupakan harta karun terbaik. Mereka dinamai Danau Dewa Es, jadi mereka disebut teratai Dewa Es. Teratai Dewa Es ini memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi para master jiwa yang mengolah atribut es. Itu tidak secara langsung meningkatkan kultivasi master jiwa, tetapi dapat mengkonsolidasikan fondasi seseorang, sehingga sangat memperkuat potensi seseorang, hilangkan semua kemacetan untuk tahap selanjutnya, dan bahkan biarkan jiwa bela diri seseorang menyublim atau melalui kebangkitan kedua. Ini sangat langka. Yang lebih langka lagi adalah sepasang teratai Dewa Es ini adalah sepasang teratai kembar. Mereka satu dan sama. Jika 2 master jiwa atribut es dapat menggunakannya pada saat yang sama, maka mereka pasti akan membentuk hubungan ajaib di antara mereka. Sulit untuk mengatakan apa sebenarnya itu, tetapi memiliki kemungkinan melahirkan keterampilan martial soul fusion. Meskipun ini adalah barang terakhir ketiga yang dilelang hari ini, nilainya tidak kalah dengan 2 barang terakhir. Bahkan mungkin lebih tinggi bagi mereka yang membutuhkannya. Ini adalah pertama kalinya teratai kembar Dewa Es muncul di rumah lelang Shrek. Sekarang mari kita mulai pelelangan. Harga awalnya adalah 30 juta koin federal, dan setiap kenaikan harus tidak kurang dari 1 juta koin federal. Saat perkenalan selesai, seluruh tempat terdiam. Bunga teratai kembar Dewa Es 10.000 tahun. Hal-hal ini jelas merupakan keberadaan terbaik di antara semua harta langit dan bumi, dan bahkan dapat dibandingkan dengan harta 100.000 tahun. Itu secara alami dipelihara oleh surga dan dibentuk dari energi esensi dingin yang ekstrim. Ini bukan lagi bentuk kehidupan biasa, tapi salah satu keberadaan paling ajaib di dunia ini. Desir, plat nomor dinaikkan tanpa ragu-ragu. 30 juta koin federal adalah jumlah yang sangat besar dan bagi banyak orang, itu adalah angka yang sangat besar. Daya beli koin federal sangat kuat, 30 juta koin federal sudah cukup untuk memungkinkan orang biasa memiliki kebebasan finansial seumur hidupnya dan hidup dengan hati-hati. Lan Xuanyu dan timnya segera memusatkan perhatian mereka pada plat nomor karena orang yang mengangkatnya adalah salah satunya. Ekspresi Lan mungkin tenang saat dia mengangkat angka 16 di tangannya, seolah dia sedang melakukan sesuatu yang sangat biasa. Nomor 16, 30 juta. Qian Lei mau tidak mau berkata, 30 juta,
itu 30 juta. Sudahkah Anda memikirkannya? Kamu sepertinya tidak punya banyak uang. Lambang kuning setara dengan 200.000 koin federal, dan lambang ungu setara dengan 4 juta koin federal, yang 20 kali lebih banyak dari lambang kuning. Namun demikian, Lan Mengkin, dengan 6 lambang ungunya, tidak memiliki 30 juta koin federasi. Lebih jauh lagi, ketika harta surga dan bumi kelas atas dilelang, pesaing lain mungkin tidak akan memberikan wajah apapun kepada Shrek Academy. Lagi pula, begitu mereka melewatkannya, itu mungkin tidak akan pernah muncul lagi. Aku bersedia, itu bukan urusanmu. Lan Mengkin memutar matanya ke arah Qian Lei. Qian Lei menghela nafas, memboroskan, benar-benar anak yang hilang. Lan Mengkin agak malu dan hendak membalas ketika dia melihat Qian Lei menyerahkan 5 lambang ungu. Itu saja, aku akan meminjamkannya padamu. Lan Mengkin tertegun. Ketika dia melihat ke arah Qian Lei lagi, tatapannya berubah dan dipenuhi rasa tidak percaya. Di dalam hatinya, Fatih Qian ini selalu mencintai uang sebanyak hidupnya, dan dia pasti tipe orang yang tidak akan memberikan apapun. Tapi dia benar-benar meminjamkan emblem ungunya. Selanjutnya, dia memiliki total 5, dan dia baru saja membeli darah naga. Dia telah menghabiskan sebagian, dan hanya ini yang tersisa. Belum lagi Lan Mengkin, bahkan Lan Xuanyu dan Liu Feng, yang paling akrab dengan Qian Lei, memandangnya dengan heran. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka agak tidak bisa mengenali Fatih Qian. Qian Lei dengan tenang mendorong lambang ungu ke tangan Lan Mengkin dan bertepuk tangan. Kemudian, dia duduk di sana dengan tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Berlemak, kata Lan Mengkin. Saat ini, juru lelang di atas panggung mengumumkan, nomor 128, 31 juta. Seseorang menawar. Lan Mengkin mengerutkan kening. Itu 1 juta lebih, dan jika dia ingin menaikkan harganya, itu akan menjadi 32 juta. Tetapi tepat pada saat ini, Tang Yuge yang duduk di baris pertama tiba-tiba berdiri. Dia bukan satu-satunya. Beberapa siswa Shrek yang duduk di area eksklusif semuanya berdiri satu demi satu. Shrek, tutup pelelangan. Tang Yuge mengangkat plat nomor di tangannya. Selain dia, siswa Akademi Shrek lainnya juga mengangkat plat nomor mereka. Apa artinya ini? Lan Xuanyu dan timnya bingung. Tang Yuge berbalik dan berbisik, jika ada barang yang ingin didapatkan oleh siswa Shrek kami, dan siswa Shrek yang berpartisipasi dalam pelelangan bekerja sama dan semua setuju, kami memiliki hak untuk menyegel setelah pelelangan. Artinya kita bisa menggunakan harga dasar untuk membeli barang dan tidak menaikkan harga. Item ini sangat mahal dan merupakan salah satu dari beberapa item terakhir, sehingga sangat cocok untuk menyegelnya. Itu akan memotong kesempatan semua orang untuk menawar. Itu juga berhasil. Lan Xuanyu menatapnya dengan kaget. Tang Yuge berkata, apa nama tempat ini? Rumah Lelang Shrek. Kota Shrek didirikan oleh akademi kami. Tempat ini juga merupakan bagian dari akademi kami, jadi secara alami akan condong ke arah kami. Apakah semua peserta Shrek setuju untuk menutup pelelangan? Tanya juru lelang. Lan Xuanyu dan timnya dengan cepat menaikkan jumlah mereka. Tawaran berhasil disegel, 30 juta. Kesepakatan. Silakan pilih peserta Anda. Bab 404 Buah Kehidupan. Bahkan ada hak untuk menutup pelelangan. Lan Xuanyu dan timnya sangat gembira. Lan Mengkin mengembalikan 5 lambang ungu Qian Lei. Apakah kamu bodoh? Saya akan menggunakan bunga teratai kembar Dewa Es ini bersama dengan Qian Qiu. Kami berdua mampu membelinya. Qian Lei menggaruk kepalanya dan berkata dengan polos, oh, baiklah, aku hanya takut orang lain akan berpartisipasi dalam pelelangan. Jika harganya terlalu tinggi, kalian juga tidak akan punya cukup. Pertahankan mereka terlebih dahulu, untuk berjaga-jaga. Jika Anda kekurangan lambang, beritahu saya akan menghemat sedikit lagi. Tidak perlu, terima kasih. Lan Mengkin tersenyum padanya dan meninggalkan tempat duduknya untuk menandatangani kontrak lelang. Liu Feng tidak bisa tidak bertanya, sialan, kapan kamu menjadi begitu murah hati? Qian Lei mencibir, aku selalu sangat murah hati, oke. Lan Xuanyu menatapnya dengan senyum yang bukan senyuman dan mengacungkan jempolnya, lalu tidak mengatakan apa-apa lagi. Selanjutnya adalah item terakhir kami untuk hari ini. Semua penawar yang tidak berhasil menawar bunga teratai kembar Dewa Es tidak perlu kecewa. Karena pelelangan telah disegel, orang-orang dari area eksklusif Shrek tidak akan berpartisipasi dalam 2 item terakhir, atau mereka harus pergi ke area biasa untuk menawar.
Ada aturan untuk menyegel lelang. Setelah disegel, hak istimewa Akademi Shrek di rumah lelang akan berakhir. Tolong lihat ini. Sebagai item terakhir hari ini, itu mungkin tidak seberharga bunga teratai kembar Dewa Es, tapi itu cocok untuk lebih banyak orang. Bunga teratai kembar Dewa Es hanya cocok untuk master jiwa atribut es dan memiliki jangkauan yang relatif sempit. Hanya saja mereka terlalu langka, itulah sebabnya orang tertarik untuk menawar mereka. Bahkan dengan hanya menyimpannya, nilainya pasti akan meningkat, terutama jika menyangkut orang yang membutuhkannya. Silakan lihat pengantarnya. Layar besar mulai berubah dan buah hijau samar muncul di layar. Itu tampak seperti warna hijau zamrud dan memancarkan warna hijau yang dari dalam keluar. Yang disebut hijau yang adalah proses peralihan dari kuning ke hijau, seolah-olah mengandung aura sinar matahari di tengah kehijauan yang subur. Buah kehidupan, nilai 1000 tahun, itu diproduksi di akar pohon abadi di Danau Dewa Laut. Ini adalah produk yang dipenuhi dengan energi kehidupan. Di Danau Dewa Laut, ada banyak roh kehidupan yang tinggal di sekitar pohon keabadian. Roh kehidupan yang lahir dari energi kehidupan yang sangat kaya ini kadang-kadang akan melepaskan energi kehidupan berlebih yang tidak dapat mereka cerna. Energi kehidupan itu kemudian secara bertahap memadat menjadi kristal kehidupan. Sebagian darinya akan menyatu dengan akar pohon abadi, dan bagian yang tersisa dengan energi kehidupan yang tidak murni akan membentuk buah kehidupan ini. Kemungkinan Fruit of Life muncul sangat rendah, dan hanya muncul setiap 10 tahun. Saat pertama kali muncul, ukurannya hanya sebesar kacang kedelai dan akan tumbuh seiring bertambahnya usia. Buah kehidupan 1000 tahun hanya memiliki satu kegunaan, yaitu untuk memperpanjang umur seseorang. Untuk orang biasa, itu dapat memperpanjang umur seseorang hingga 30 tahun, tetapi untuk master jiwa, dapat diperpanjang hingga 30 hingga 100 tahun tergantung pada kultivasi master jiwa. Harga awalnya adalah 30 juta koin, dan setiap kenaikan harus tidak kurang dari 1 juta koin federal. Saat item ini dilelang, seluruh tempat menjadi berisik karena segala macam diskusi heboh yang tertahan bergema. Benar, pengantar pembawa acara benar. Dalam hal kelangkaan, buah kehidupan ini pasti lebih rendah dari bunga teratai kembar Dewa Es. Itu hanya di tingkat 1000 tahun, tetapi tempat kelahirannya bahkan lebih mulia daripada Danau Dewa Es. Ini dari Danau Dewa Laut dan Pohon Abadi. Meskipun dikatakan bahwa energi kehidupannya agak tidak murni, tetapi apakah benar-benar ada energi kehidupan yang tidak murni di Danau Dewa Laut? Yang disebut energi kehidupan tidak murni ini relatif berbicara. Setelah mencapai level Fruit of Life, tidak perlu menggunakan kata-kata manis karena semua orang tahu nilainya. Memperpanjang umur seseorang adalah efek yang sangat sederhana, tetapi menyebabkan seluruh tempat mendidih. Bahkan suhu di venue sepertinya meningkat. Di dunia ini, apakah ada yang lebih berharga dari kehidupan? Orang biasa bisa hidup selama 30 tahun lagi. Itu adalah peningkatan esensi kehidupan seseorang, periode 30 tahun dari kondisi hidup yang sangat baik, bukan periode 30 tahun berjuang di ambang kematian. Ketika seorang miliarder akan mati, belum lagi 30 juta, bahkan jika dia harus bangkrut, dia bersedia menukar selama 30 tahun hidup. Ini tidak diragukan lagi. Sangat jarang Fruits of Life muncul di rumah lelang. Itu sudah cukup bagus jika muncul setiap beberapa tahun sekali. Oleh karena itu selalu menjadi barang paling populer di rumah lelang Shrek. Itu bukan yang paling berharga, tapi itu pasti yang dibutuhkan semua orang. Bahkan untuk master jiwa, umur seorang master jiwa lebih panjang dari orang biasa, dan setelah basis kultivasi mereka melampaui 7 cincin, seorang guru jiwa akan mengalami perubahan kualitatif dalam tubuh mereka dan tidak akan memiliki masalah hidup selama 2 hingga 300 tahun jika berada di planet induk. Tapi semakin seperti ini, semakin mereka menghargai hidup mereka. Siapa yang akan mengeluh karena hidup terlalu lama? Fruits of Life bekerja lebih baik pada master jiwa. Para penawar yang disegel karena bunga teratai kembar Dewa Es tidak lagi memiliki kebencian di hati mereka dan malah bersukacita. Jika buah kehidupan ini ditutup, mereka akan sangat tertekan. Siapa yang tahu berapa lama sebelum harta karun terbaik seperti ini muncul lagi? Shrek tidak bisa lagi berpartisipasi dalam pelelangan. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tetap harus bersaing dengan orang biasa. Oleh karena itu, mereka dapat diabaikan. Penawar yang kuat, terutama yang berada di kamar pribadi di lantai 2, semuanya menggosok tangan dengan gembira. Itu tidak berlebihan untuk menyebut benda ini sebagai harta yang tak ternilai harganya.
Sebagian besar waktu, itu lebih berharga dari apapun. 50 juta. Suara rendah keluar dari kamar pribadi di lantai 2. Dia menaikkan harga tanpa ragu-ragu. Juru lelang sama sekali tidak terkejut dengan harga ini. Buah kehidupan dimulai dari 30 juta karena dia tidak ingin terlihat lebih mulia daripada bunga teratai kembar Dewa Es. Tapi harga akhirnya pasti akan sangat besar. Dan fakta membuktikan bahwa dia benar. Lan Xuanyu dan rekan satu timnya tercengang saat mereka mendengarkan tawaran yang terus datang dari belakang. Mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Sebelumnya, mereka mengira mereka cukup kaya, tetapi ketika harga Fruit of Life melebihi 150 juta, mereka mulai merasa minder. Mereka tidak dapat menghasilkan begitu banyak uang bahkan jika mereka semua bersatu. Kamar nomor 3, 310 juta. Apakah ada tamu terhormat lain yang bersedia menaikkan harga? Fruit of Life muncul setiap 4 tahun sekali. Demi keadilan, tidak pernah ada pengumuman sebelumnya. Kalau tidak, nilainya pasti akan lebih tinggi. Jika Anda melewatkannya, Anda harus menunggu. 500 juta. Tepat pada saat ini, di tengah semua kamar pribadi, sebuah suara lembut terdengar dari kamar nomor 6, yang menghadap ke panggung pelelangan. 500 juta. Seluruh tempat gempar. 310 juta sudah 10 kali lipat dari harga awal, tetapi ketika angka ini muncul, itu terlalu mengejutkan. 500 juta koin federasi sudah cukup untuk membeli kapal perang berukuran sedang. Keluarga biasa dengan 3.000 koin federal dapat hidup selama sebulan dengan cara yang sangat nyaman dan harmonis. Apa artinya 500 juta koin federal? Seluruh tempat menjadi sunyi. 500 juta sekali, 500 juta 2 kali, 500 juta 3 kali, kesepakatan. Palu jatuh. Buah kehidupan yang menyebabkan seluruh tempat mendidih ini akhirnya dijual. Kami masih terlalu miskin. Qian Lei menundukkan kepalanya, matanya merah karena iri. Lan Mengqin, yang sudah kembali, terdiam. Jika situasi yang sama terjadi pada bunga teratai kembar Dewa Es, dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Bahkan jika jangkauannya lebih kecil, itu masih merupakan harta karun terbaik. Jika mereka tidak berada di rumah lelang Shrek, tetapi di tempat lain, itu sudah cukup bagus untuk 300 juta, apalagi 30 juta. Bab 405 Senjata Ilahi, Tombak Naga Perak. Antusiasme di seluruh venue benar-benar tersulut. Bahkan penawar yang tidak cukup kaya menggosok tangan mereka dengan gembira. Ini terlalu mengasyikkan, 500 juta. Sudah berapa lama sejak harga tinggi seperti ini muncul? Terakhir, ini adalah item terakhir kami. Tidak ada keraguan bahwa nilainya dinilai lebih tinggi dari item sebelumnya. Kemungkinan besar ini adalah barang paling berharga di rumah lelang kami dalam 10 tahun terakhir. Tujuan utama hari ini adalah untuk memamerkan penggunaannya karena menurut kami tidak akan dilelang hari ini. Tapi item ini akan ditampilkan di setiap lelang mulai hari ini dan seterusnya dan akan selalu muncul sebagai yang terakhir hingga dilelang. Harga awalnya adalah 10 miliar koin federal. Saat dia mengatakan itu, seluruh tempat meledak dengan gempar. Hal yang sama berlaku bahkan untuk tim Lan Xuanyu. Apa ini? 10 miliar koin federal. Bukankah mereka mengatakan bahwa 3 item terakhir memiliki nilai yang sama? Jadi mereka menipu kita. Namun, tidak ada lagi yang peduli dengan hukuman itu karena harga 10 miliar terlalu mengejutkan. 10 miliar koin federal bukanlah jumlah yang mudah untuk dikumpulkan bahkan untuk kelompok keuangan terkaya karena mereka harus menguangkannya tanpa penundaan. Tidak ada perusahaan, bahkan perusahaan multinasional, yang mampu membayar begitu banyak uang. Satu-satunya yang memiliki kualifikasi dan uang mungkin adalah organisasi besar kuno itu, seperti Pagoda Roh atau Sekte Tang. Rumah lelang Shrek mengeluarkan ini untuk memamerkan kekayaan mereka, bukan? Secara teoritis, jika Akademi Shrek memiliki harta yang sangat berharga, mereka tidak akan mengeluarkannya dan hanya akan menyimpannya di akademi. Layar besar meredup, dan seluruh tempat menjadi gelap. Setelah itu, sinar cahaya secara bertahap muncul. Tombak perak muncul di layar dan menarik perhatian semua orang. Tubuh tombak itu ramping dan seluruh tubuhnya berwarna perak cemerlang. Pola naga perak samar di tubuh tombak itu samar-samar terlihat dan tidak banyak hiasan mewah. Tapi hanya dengan berada di sana, itu menarik perhatian semua orang. Lambat laun, tubuh tombak menjadi tegak dan mengalami beberapa perubahan. Bola cahaya mulai muncul di sekitarnya, dan di bawah bilah tombak, sebuah permata transparan muncul dan mengarahkan bola cahaya itu di sekitarnya.
10.000 tahun yang lalu, bencana besar menimpa umat manusia. Abyssal Plane mencoba melahap Mother Planet, dan dengan upaya bersama dari banyak pahlawan, mereka akhirnya menghancurkan Abyssal Plane dan menggabungkannya dengan Mother Planet kita. Namun, sedikit yang tahu bahwa ada bencana lain saat itu. Dan orang yang menyebabkan bencana ini adalah Pagoda Master dari Spirit Pagoda dari generasi itu, Soul Beast King terkuat dalam sejarah. Dia adalah tiruan dari Dewa Naga dan Permaisuri terkuat dari Soul Beast World. Dia adalah Perak, Naga, Raja. Ada banyak cerita tentang Raja Naga Perak dalam sejarah Federasi, serta banyak saksi. Namun, ada banyak pendapat berbeda. Shrek Academy dan Spirit Pagoda, yang sepenuhnya menyadari situasi saat itu, merahasiakan semuanya dan tidak pernah mengumumkan apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat ini, ketika kata Raja Naga Perak muncul, seluruh tempat meledak sekali lagi. Raja Naga Perak, mungkinkah item terakhir ini terkait dengan Raja Naga Perak? Petik 1. Mungkinkah ini? Tombak ini juga merupakan tongkat. Raja Naga Perak mengendalikan 7 elemen air, api, tanah, angin, cahaya, kegelapan, dan ruang. Dia adalah elemental controller terkuat. Dan ini adalah senjatanya, tombak naga perak, senjata ilahi terbaik dari generasi itu. Itu berada di peringkat ke-6 di Shrek's Divine Weapon Rankings. Tombak naga perak ini selalu disimpan di Akademi Shrek, dan Akademi Shrek dapat menjaminnya. Lelang dimulai dari 10 miliar koin federal. Saya akan memberi setiap orang 1 menit untuk menawar, dan pelelangan berakhir jika tidak ada yang menawar. Apa? 1 menit? Itu terlalu pendek, 10 miliar. Sebuah suara datang dari kamar pribadi. Saat dia mengatakan itu, penawar yang tercengang itu tercengang. Apa maksudnya? Apakah memang ada seseorang yang ingin berpartisipasi? Senjata ilahi. Ini adalah senjata ilahi. Itu peringkat ke-6 dalam sejarah Federasi. Di dunia Master Jiwa, senjata mereka sebagian besar berasal dari jiwa bela diri mereka dan sangat sedikit dari mereka yang menggunakan senjata eksternal. Namun, para ahli top-notch legendaris itu hampir semuanya memiliki senjata ilahi mereka sendiri. Mengapa? Itu karena senjata ilahi ini bisa sangat meningkatkan kekuatan mereka. Tombak naga perak, senjata ilahi. Tidak ada keraguan bahwa itu pernah menjadi senjata Raja Naga Perak. Itu menduduki peringkat ke-6 di peringkat senjata ilahi. Hal seperti itu muncul di pelelangan. Itu terlalu mengejutkan. Juru lelang mengabaikan suara yang datang dari ruang pribadi saat hitungan mundur 60 detik muncul di layar lebar. Penawar di tempat kejadian tidak bisa lagi mengendalikan emosi mereka. Bahkan siswa Akademi Shrek di barisan depan tidak terkecuali. Lan Xuanyu menatap kosong pada gambar tombak naga perak di layar sementara Liu Feng mengepalkan tinjunya. Jiwa bela diri Liu Feng adalah tombak naga putih, hanya berjarak 1 kata dari tombak naga perak. Ini adalah senjata ilahi. Wah, senjata ilahi, senjata ilahi. Luar biasa. Lan mungkin tidak memiliki sedikit pun kesombongan saat ini, dia melompat dari sukacita seperti seorang gadis kecil. 10 miliar koin federal, jumlah yang sangat besar. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Hitungan mundur berakhir dan tidak ada yang mengajukan penawaran. Bagaimana mereka bisa menawar? Tawaran 10 miliar, berapa banyak langkah konfirmasi yang harus mereka lalui sebelum mereka dapat berpartisipasi dalam lelang? 1 menit bahkan tidak cukup untuk komunikasi, tidak mungkin untuk menawar. Jelas bahwa Akademi Shrek sama sekali tidak berencana melelang tombak naga perak ini. Tapi masalahnya, jika mereka tidak mau menawar, mengapa rumah lelang Shrek mengatakan bahwa barang lelang ini akan tetap menjadi barang lelang utama di masa depan? 10 miliar bukanlah sesuatu yang tidak bisa dilelang. Dibandingkan dengan senjata ilahi, harga ini tidak dianggap terlalu mahal. Jika satu pihak benar-benar menawar harga ini, mungkinkah Shrek benar-benar akan melelang senjata ilahi kelas atas ini? Untuk sesaat, seluruh rumah lelang gempar. Ketika Lan Xuanyu dan yang lainnya keluar dari aula lelang, mereka tidak lagi merasa bahwa mereka miskin, tetapi mereka sangat kecil. Tang Yuge pergi bersama mereka. 7 dari mereka dalam keadaan linglung. Kami masih terlalu lemah. Lan Xuanyu menghela nafas. Tang Yuge meliriknya. Ya, bahkan jika kita memiliki senjata ilahi, kita tidak akan bisa menggunakannya. Lan Xuanyu, apa sebenarnya tombak milikmu itu? Mungkinkah itu juga senjata ilahi? Saat dia mengatakan itu, semua orang berhenti di jalurnya dan memusatkan perhatian pada Lan Xuanyu.
Lan Xuanyu tertegun. Dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya dan tanpa sadar melihat cincin biru tua di ibu jari kanannya. Senjata ilahi. Ini adalah senjata ilahi. Meskipun dia tidak tahu apakah itu senjata ilahi, itu jelas bukan senjata biasa. Kalau tidak, mengapa bahkan cahaya ilahi 5 elemen tidak bisa memblokirnya? Itu memiliki karakteristik yang unik, seolah-olah tidak ada yang menghalangi jalannya. Atau tidak ada yang tidak bisa dihancurkan olehnya. Aku juga tidak tahu. Saya sudah memakainya sejak saya masih kecil dan saya tidak bisa melepasnya. Aku sudah bertanya pada ayah dan ibu, tapi mereka tidak mau memberitahuku. Jadi saya menyimpannya sampai baru-baru ini ketika saya sudah bisa menggunakannya. Tapi itu hanya sesaat, seperti yang Anda lihat. Lan Xuanyu berkata dengan jujur. Tang Yuge menatapnya dalam-dalam. Cepat tingkatkan kultivasi Anda. Aku ingin melawanmu dengan sekuat tenaga. Dengan mengatakan itu, dia tiba-tiba mempercepat dan menghilang ke dalam malam. Pertarungan habis-habisan yang dia sebutkan secara alami termasuk Battle Armors. Semangat juang Lan Xuanyu tidak terangsang, dia hanya merasa sedikit tidak berdaya. Kesenjangan antara kekuatan jiwa kita terlalu besar, dan kamu memberitahuku ini sekarang. Dan Anda sudah memiliki Battle Armor Anda. Kapan saya bisa menyusul? Bab 406 semakin banyak lemak. Haruskah kita kembali dan berkultivasi? Lan mungkin menyenggol Dong Qianqiu yang berada di sebelahnya. Bunga teratai kembar Dewa Es tidak diragukan lagi bermanfaat bagi mereka berdua. Mereka adalah atribut es dan salju, dan harta surga dan bumi semacam ini yang dapat secara langsung meningkatkan esensi dan potensi mereka terlalu berharga. Meskipun mereka telah menghabiskan sebagian besar tabungan mereka, itu pasti sepadan. Ayo laporkan ini ke guru dulu. Saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyerapnya. Dong Qianqiu sedikit lebih tenang dari Lan Mengqin. Lan Xuanyu berkata, izinkan saya memberi kalian saran. Kalian dapat mempertimbangkan untuk pergi ke Danau Dewa Laut untuk menyerap harta langit dan bumi tingkat ini. Energi kehidupan di Danau Dewa Laut sangat melimpah dan akan bisa melindungi kalian. Ketika kalian membutuhkan energi eksternal untuk mengisi kembali tubuh kalian, itu akan sangat cocok. Lan Mengqin berkata dengan kesal, apakah kamu bercanda? Ini adalah 3 lambang peringkat kuning hanya untuk 1 jam. Kami bahkan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penyerapannya, bagaimana mungkin? Menyerap di Danau Dewa Laut tidak hanya efektif, tetapi juga akan jauh lebih cepat. Saya masih memiliki beberapa lambang di sini. Jika kalian tidak punya cukup, kalian dapat menggunakan milikku terlebih dahulu. Dan milik Qianlei. Setelah membeli harta surga dan bumi yang begitu mahal, Anda harus memanfaatkannya sepenuhnya, kata Lan Xuanyu tanpa ragu. Lan Mengqin menatapnya, lalu ke Qianlei. Qianlei mengangguk tanpa ragu. Ayo kembali dulu dan minta pendapat guru dulu. Baiklah, semua orang kembali ke Akademi Shrek dan berpisah dalam perjalanan ke asrama mereka. Qianlei berbalik dan melihat Lan Mengqin dan Dong Qianqiu sudah berjalan jauh. Wajahnya langsung jatuh. Bos, apakah kita benar-benar harus membayar mereka untuk berkultivasi di Danau Dewa Laut? Ini adalah jurang maut, saya bertanya-tanya berapa lama mereka akan berkultivasi di sana. Lan Xuanyu meliriknya, bukankah kamu cukup murah hati selama pelelangan? Anda akan memberikan seluruh kekayaan Anda padanya. Aku, Qianlei tergagap. Lan Xuanyu tersenyum. Kamu melihat bahwa mereka punya cukup uang, jadi kamu berpura-pura bermurah hati untuk membeli buku-buku bagus mungkin, ya. Lumayan, saya tidak menyangka EQ Anda begitu bagus. Bisnis sejati tanpa modal. Tapi Fatih, saya harus mengingatkan Anda bahwa jika Anda benar-benar menyukai mungkin, hati Anda lebih penting dari apapun. Jangan mencoba menjadi pintar, jika tidak, jika dia tahu, kamu tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Liu Feng, yang berada di samping, akhirnya mengerti. Begitu ya, aku bertanya-tanya mengapa lemak ini tiba-tiba berubah jenis kelamin. Kaulah yang telah mengubah jenis kelamin. Itu adalah perubahan kepribadian, tidak bisakah kamu mengatakannya dengan jelas? Qianlei mengamuk. Yuanen Hui terkikik. Aku tidak mengharapkan itu. Fatih Qian, kamu sebenarnya punya rencana seperti itu. Tapi menurutku mungkin tidak akan menyukaimu. Kamu terlalu gemuk, diet dulu. Qianlei tampak sedih. Apakah kamu pikir aku tidak ingin menurunkan berat badan? Tapi setelah menyatu dengan Fatih Jin, aku menjadi lebih gemuk. Tidak masalah jika saya makan lebih sedikit.
Jika saya makan lebih sedikit, dia akan mulai mengkonsumsi vitalitas saya. Saya tidak mungkin kelelahan sampai mati hanya untuk menurunkan berat badan. Ketika saya bertambah tua, saya mungkin akan menurunkan berat badan. Saya kira tidak demikian. Paling-paling, Anda akan menjadi gemuk besar. Yuanen Hui terkekeh. Qian Lei memelototinya. Apa salahnya menjadi gemuk besar? Seberapa menggemaskan seorang gemuk? Di musim panas, saya bisa menyembunyikannya dari matahari, dan di musim dingin, saya bisa menjadi penghangatnya. Saat dalam bahaya, aku bisa menggunakan kekuatanku untuk melindunginya. Lemak adalah yang paling aman. Yuanen Hui memutar matanya. Kita akan membicarakannya saat kau bisa menang melawannya. Aku juga akan kembali ke asrama. Kakak Suanyu, Frenzy. Selamat tinggal. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Yuanen Hui tiba-tiba melaju dan menuju ke asramanya. Saat dia berlari, sosok kesepian Tang Yuge muncul di benaknya. Dia bukan ketua kelas lagi. Dia adalah siswa terbaik di antara tahun ketiga, dan sekarang mereka mungkin tidak bisa mentolerirnya lagi. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Benar, Yuanen Hui sudah berubah menjadi seorang gadis. Lan Suanyu tidak kembali ke asramanya tetapi langsung pergi ke Danau Dewa Laut. Pertandingan sudah berakhir dan dia punya cukup uang sekarang. Dia bisa berkultivasi di Danau Dewa Laut hari ini. Halo, Guru Tang. Melihat Tang Yue lagi, Lan Suanyu membungkuk hormat. Ini dia lagi. Saya telah menonton pertandingan Anda, itu benar-benar tidak buruk. Setiap generasi benar-benar lebih baik dari generasi sebelumnya. Serangan terakhirmu itu telah menyebar ke seluruh sekolah. Anda sekarang adalah orang nomor satu yang tak terbantahkan di antara tahun-tahun pertama. Bahkan para guru dari pengadilan negeri datang untuk menanyakan situasi Anda. Sepertinya bagi saya Anda memiliki peluang untuk diterima secara luar biasa. Ketika saatnya tiba, jika sekolah menyetujui penerimaan awal Anda ke pengadilan negeri, jangan lupa untuk memprioritaskan sekolah kehidupan kita. Ootsu adalah salah satu yang terkuat di akademi kami. Mungkinkah memasuki pengadilan dalam lebih awal? Lan Suanyu sedikit terkejut. Tang Yue tersenyum. Itu mungkin, tapi kemungkinan itu tidak tinggi. Lagi pula, satu pertandingan tidak berarti banyak, belum lagi Anda meminjam bantuan dari luar. Ketika dia berbicara tentang bantuan dari luar, dia memandang Lan Suanyu dengan makna yang lebih dalam. Lan Suanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru Tang, apa syarat untuk memasuki pengadilan dalam sebelumnya? Tang Yue berkata, menjadi Master Armor pertempuran dua kata adalah kondisi paling dasar. Jika Anda dapat menyelesaikan armor pertempuran dua kata Anda sebelum tahun keempat Anda akan memiliki kualifikasi untuk mendaftar. Namun, sudah bertahun-tahun sejak ada orang yang bisa memasuki pengadilan negeri lebih awal. Sebenarnya, itu tidak berarti banyak. Tidak banyak perbedaan dalam pelatihan di Outer Court. Juga, selama 2 tahun terakhir di pengadilan luar, sebagian besar waktu, Anda harus keluar dan berlatih. Bahkan jika Anda memasuki pengadilan dalam lebih awal, Anda tidak dapat melewati langkah ini. Anda tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Baiklah, cepat pergi. Guru Tang, saya masih memiliki 2 hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Bolehkah saya? Lan Suanyu menatap Tang Yue dengan penuh harap. Tang Yue biasanya sangat arogan di akademi, tapi dia tidak terlalu marah terhadap Lan Suanyu. Lagi pula, ini adalah seseorang yang disukai gurunya. Teruskan, Lan Suanyu berkata, Guru Tang, kami pergi ke rumah lelang hari ini. Kedua teman saya sama-sama Master Jiwa Atribut S dan mereka telah menawar bunga teratai kembar Dewa S 10.000 tahun. Apakah menurut Anda cocok untuk menyerapnya di Danau Dewa Laut? Berapa lama waktu yang mereka perlukan? Apa, Dewa Es bunga teratai kembar? Dan itu kelas 10.000 tahun. Mata Tang Yue menjadi hijau. Kalian mengerti. Berapa harganya? 30 juta koin federal, disegel, jawab Lan Suanyu dengan jujur. Sudut mulut Tang Yue berkedut. Itu adalah bunga teratai kembar Dewa Es 10.000 tahun. Sebagai murid sekolah kehidupan, dia secara alami sangat akrab dengan semua jenis harta langit dan bumi dan bahkan lebih jelas tentang efek bunga teratai kembar Dewa Es. Dengan senyum pahit, dia berkata, anak muda hari ini benar-benar terlalu kaya. Saat itu, kami bahkan tidak berani berpikir untuk mendapatkan harta surga dan bumi setingkat itu. Dan ketika kami memiliki cukup lambang nanti, ada lebih banyak barang untuk dibelanjakan.
Secara alami yang terbaik adalah datang ke Danau Dewa Laut untuk menyerapnya, tetapi saya harus memberitahu Akademi tentang hal ini karena mereka mungkin menyerap energi kehidupan dalam jumlah besar. Untuk waktunya, saya tidak yakin, tapi tidak kurang dari 5 jam. Juga, sangat mungkin bahwa biaya akan berlipat ganda. Dengan kata lain, 30 lambang kuning. Ah, Anda ingin menggandakan biayanya. Lan Xuanyu menatapnya dengan heran. Tang Yue berkata dengan kesal, ini sudah menjadi perlakuan istimewa, oke. Menyerap harta langit dan bumi di Danau Dewa Laut dapat meningkatkan efeknya lebih dari 20%. Peningkatan ini tidak dapat diukur dengan jumlah uang berapapun. Dengan potensi yang lebih kuat, akan lebih mudah untuk mengolahnya di masa depan. Lebih penting lagi, mereka akan lebih kuat dibandingkan dengan rekan-rekan di level yang sama. Selama mereka memiliki cukup emblem, mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Bunga teratai kembar Dewa Es berada di kelas 10.000 tahun. Begitu mereka menyerapnya dan mencapai efek maksimal, tidak akan ada hambatan bagi mereka sebelum cincin ketujuh. Ini akan memberi mereka dasar yang sangat baik untuk masa depan. Jika mereka memiliki potensi besar, efeknya akan lebih baik lagi. Lan Xuanyu bertanya, apakah 30 lambang kuning itu cukup? Apakah Anda membutuhkan lebih banyak? Bab 407-100 miliar. Tang Yue berkata, bagaimana dengan ini, khusus untukmu? Aku akan melamar dan meminta untuk membatasi harga hingga 30 lambang kuning sampai mereka selesai menyerapnya. Lan Xuanyu memikirkannya dan berkata, itu juga berhasil. Guru Tang, barang lelang hari ini juga memiliki buah kehidupan 1000 tahun. Itu dilelang seharga ratusan juta. Apakah diproduksi di sini? Tang Yue tersenyum. Mengapa? Anda ingin makan satu? Lan Xuanyu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Saya tidak. Saya masih muda dan tidak perlu memperpanjang umur saya. Tang Yue berkata, buah kehidupan juga sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda dengan afinitas tinggi Anda dengan energi kehidupan. Biasanya menyerap energi kehidupan dari luar ke dalam. Tapi memakan buah kehidupan adalah dari dalam keluar. Ini berbeda dalam cara menyehatkan tubuh dan masing-masing memiliki manfaatnya sendiri. Lihat, apakah ini? Saat dia berbicara, Tang Yue mengeluarkan tas hijau giok dan mengeluarkan buah hijau. Itu adalah buah kehidupan yang sama yang dilihat Lan Xuanyu di layar lelang hari ini. Ya, ini dia. Kamu juga memilikinya. Mata Lan Xuanyu memerah. Yup, rasanya enak. Sambil mengatakan itu, Tang Yue membawanya ke mulutnya dan menggigitnya. Segera, aroma manis memenuhi ruangan tapi anehnya, tidak ada energi kehidupan yang kaya. Mata Lan Xuanyu melebar, 300 juta. Seperti itu, mengisi kembali sumber kehidupan seseorang adalah salah satu metode kultivasi School of Life. Kita harus terus memelihara diri sendiri sampai kita mendapat kesempatan untuk menerobos. Setiap murid School of Life dapat menerima satu setiap bulan, tetapi kami tidak dapat menjualnya, jadi kami hanya dapat memakannya sendiri. Saat dia berbicara, Tang Yue memakan buah kehidupan dalam beberapa gigitan. Lan Xuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Dia tidak pernah begitu iri pada seseorang sebelumnya. Itu 300 juta. Apakah sekolah kehidupan benar-benar kaya? Guru Tang, saya akan berkultivasi kalau begitu. Tang Yue menyaksikan Lan Xuanyu berjalan pergi dengan linglung dan tidak bisa menahan senyum. Itu benar, 1 per bulan, tetapi itu hanya dimulai ketika seseorang berada di peringkat 90 berjudul Douluo. Dia sengaja menghilangkan standar peringkat 90. Ini bukan sesuatu yang ingin dia hilangkan, tetapi Ootsu menginginkannya. Dalam kata-kata Ootsu, ini disebut pengaruh halus. Berkonspirasi secara terbuka biasanya memiliki hasil yang lebih baik daripada melakukannya secara diam-diam. Hari-hari berlalu, dan Lan Mengqin dan Dong Qianqiu akhirnya memilih untuk menyerap bunga teratai kembar Dewa Es di Danau Dewa Laut. Namun, tabungan mereka hampir habis. Keduanya hanya memiliki kurang dari 2 lambang ungu yang tersisa. Syukurlah, untuk tahun-tahun pertama, ini cukup untuk kultivasi mereka. Setelah 6 jam penyerapan, mereka bahkan tidak datang terlambat ke kelas. Setelah selesai menyerap, semua orang merasa itu sepadan. Uang itu layak dibelanjakan. Mengesampingkan seberapa banyak potensi mereka meningkat, mereka menjadi lebih cantik. Kulit mereka menjadi lebih jernih, dan seluruh tubuh mereka samar-samar memancarkan cahaya harta karun. Mereka tidak pergi ke Danau Dewa Laut dengan sia-sia.
Lan Mengqin dan Dong Qianqiu sama-sama meningkatkan kekuatan jiwa mereka dengan satu peringkat, Dong Qianqiu sekarang peringkat 42, dan Lan Mengqin peringkat 46. Tetapi penggunaan sebenarnya dari bunga teratai kembar Dewa Es belum terungkap, tidak ada keraguan bahwa itu akan sangat bermanfaat bagi mereka di masa depan. Setelah itu, mereka memasuki periode belajar dan berkultivasi yang stabil. Setiap orang sangat sibuk setiap hari dan bekerja keras untuk belajar, berkultivasi, dan meningkatkan diri. Satu-satunya selingan utama adalah di rumah lelang. Di minggu kedua, mereka kembali mengikuti lelang. Seperti yang dikatakan rumah lelang Shrek, item terakhirnya tetaplah tombak naga perak. Namun, ketika orang-orang dari organisasi besar yang bersedia mengikuti lelang datang, harga awalnya berubah. 100 miliar, ya, itu meningkat 10 kali lipat. Masalah ini dengan cepat menjadi topik terpanas di federasi. Dalam sekejap, rumah lelang Shrek menjadi pusat perhatian semua orang. Tidak ada yang tahu apakah senjata ilahi bernilai ratusan miliar koin federal atau tidak. Tetapi 100 miliar sudah cukup bagi federasi untuk membangun kapal perang kelas armada besar. Anggaran untuk membangun armada federasi hanya antara 500 miliar dan 1 triliun. 100 miliar, harga ini sangat besar. Tidak ada keraguan bahwa Akademi Shrek ada di sini untuk memamerkan kekayaan mereka. Mereka sama sekali tidak berniat menjual senjata ilahi ini. Tetapi mengapa mereka melakukan itu? Tidak ada yang tahu. Setelah mengalahkan tahun ketiga, Lan Xuanyu dan timnya menjadi jauh lebih rendah hati. Mereka belajar dan berkultivasi setiap hari, dan tidak ada berita tentang mereka. Adapun pertandingan itu, lambat laun dilupakan. Tapi reputasi Lan Xuanyu sebagai tahun pertama nomor 1 diakui secara luas di Akademi Shrek. Lagi pula, dia telah membunuh 4 guru jiwa 5 cincin. Meskipun kebanyakan orang dapat mengatakan bahwa itu dalam keadaan khusus, berapa banyak orang yang dapat melakukannya bahkan dalam keadaan seperti itu. Dengan lambang yang cukup, Lan Xuanyu tidak mencoba bersikap konservatif dan berkultivasi di Danau Dewa Laut 2 kali sebulan. Dia tidak membeli bahan surga dan bumi lainnya dan harta bumi seperti yang diajarkan Tang Yue sebelumnya. Saat berkultivasi di Danau Dewa Laut, dia tidak perlu makan apapun untuk mengisi ulang dirinya sendiri. Terlalu banyak nutrisi adalah pemborosan. Darah naga sangat berguna untuk Fatih Jin. Tampaknya mampu merangsang evolusinya lebih jauh lagi. Qianlei menahan rasa sakit untuk dompetnya dan membawa Fatih Jin ke Danau Dewa Laut sebulan sekali untuk berkultivasi. Setelah setiap sesi, dia biasanya tidur selama sekitar 10 hari. Hanya Qianlei yang mengetahui detail spesifik dari evolusinya. Namun, dia harus membayar 2 kali lipat karena membawa Fatih Jin ke Danau Dewa Laut. Semester mendekati akhir karena pembelajaran dan kultivasi yang intens. Asosiasi Pandai Besi Shrek, Lan Xuanyu dengan cepat masuk ke asosiasi. Setelah 1 semester, dia tumbuh lebih tinggi dan tubuhnya tampak lebih kuat. Tingginya juga sekitar 1,65 meter. Dia tidak terlalu tinggi di antara teman-temannya, tapi dia di atas rata-rata. Saat dia masuk, dia bertemu dengan tatapan kesal. "Junior, kamu di sini." "Halo, senior." Lan Xuanyu tersenyum. Pemilik tatapan benci ini adalah Yang Yingming. Yang Yingming tidak bisa membantu tetapi merasa kesal. Lan Xuanyu telah bergabung dengan Asosiasi Pandai Besi selama beberapa bulan dan setiap kali dia datang, dia akan mengunci dirinya di ruang penempaan entah apa. Dia bahkan tidak membeli logam langka dan tidak pernah memintanya untuk mengajarinya apapun. Dia benar-benar tidak menghabiskan 1 sen pun. Dia hanya menggunakan sumber daya gratis. Yang Yingming, yang awalnya ingin mendapatkan uang tambahan dari Lan Xuanyu, telah lama kehilangan kesabaran, tetapi dia tidak berpikir bahwa Lan Xuanyu akan dapat mempelajari apapun dalam keadaan seperti itu. Dia belum pernah mendengar tentang penempaan belajar mandiri menjadi sesuatu. Terlebih lagi, pria ini bahkan belum pernah menggunakan logam langka sebelumnya. Bagaimana dia bisa berkembang? Pengetahuan dari buku sudah mati. Dia telah mencoba membujuk Lan Xuanyu beberapa kali, tetapi setiap kali, Lan Xuanyu akan tersenyum dan melanjutkan rutinitasnya. Setelah berkali-kali, Yang Yingming tidak bisa diganggu untuk mengatakan apa-apa lagi dan biarkan saja. "Senior, dapatkah Asosiasi Pandai Besi langsung membeli logam langka dari Exchange Center?" Lan Xuanyu bertanya pada Yang Yingming. "Ah, Anda berencana menggunakan logam langka?" Yang Yingming menatapnya dengan heran. "Ya, aku ingin mencoba." Lan Xuanyu mengangguk. Yang Yingming tertawa,
kamu akhirnya mulai mengerti. Apakah Anda memerlukan bimbingan senior? Lan Xuanyu berpikir sejenak dan berkata, baiklah, kalau begitu aku harus menyusahkan senior. Ini adalah pertama kalinya saya menempa logam langka, tolong bimbing saya. Apakah lambang putih cukup bagus? Sekali saja, tentu, Yang Yingming setuju tanpa ragu. Satu lambang putih untuk satu sesi bukanlah kesepakatan yang buruk. Dia hanya sedikit bingung, sejak kapan bocah ini begitu murah hati. Logam langka apa yang ingin kamu beli? Yang Yingming bertanya. Lan Xuanyu berkata, tolong perak berat. Beli 1 meter kubik dan bagi menjadi 100 bagian. Berapa banyak emblem yang kamu butuhkan? Beli 1 meter kubik heavy silver. Yang Yingming terpana dengan kekayaannya. Bab 408 menempa perak berat. Lan Xuanyu berkata, saya berencana untuk menggunakan heavy silver sebagai logam utama untuk One World Battle Armor saya di masa depan. Meskipun heavy silver bukan yang terbaik di antara logam langka, ia sangat mudah ditempa dan memiliki kemampuan peleburan yang kuat. Jika saya melakukan fuse forging di masa depan, afinitasnya dengan berbagai jenis logam cukup cocok dan kesulitannya akan berkurang. Yang Yingming mengedipkan matanya, sepertinya kamu tidak membuang waktu. Anda bahkan tahu tentang fuse forging. Hanya saja agak terlalu dini untuk mempertimbangkan hal ini. Namun, heavy silver adalah metal yang bagus untuk One World Battle Armor dan banyak orang yang memilihnya. 1 meter kubik perak berat mungkin berharga sekitar 3 lambang kuning. Membeli dengan emblem kuning akan memberikan sedikit diskon, itu lebih worth it daripada membayar dengan emblem putih. Exchange Center memiliki beberapa. Asosiasi kami juga memiliki beberapa saham dan harganya sama. Baiklah, kalau begitu aku akan membeli di sini. Maaf merepotkanmu, senior. Ketika 100 keping heavy silver menumpuk di ruang tempalan Xuanyu, dia merasa bersemangat. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia membeli logam langka. Dia telah berlatih menempa selama hampir 5 bulan dan tiba saatnya untuk menguji hasil kerja kerasnya. Semester pertama tahun pertamanya akan segera berakhir. Setelah ujian akhir, akan ada istirahat sejenak setengah bulan dan kemudian semester kedua akan dimulai. Karena waktu istirahat antar semester terlalu singkat, Lan Xuanyu tidak berencana untuk pulang. Lan Xiao dan Nan Cheng telah memutuskan untuk mengunjunginya di planet ibu. Orang biasa tidak dapat terbang ke planet induk seperti yang mereka inginkan dan harus memiliki izin khusus. Sebagai siswa Akademi Shrek, orang tua Lan Xuanyu memenuhi syarat untuk mengajukan izin semacam itu. Tidak hanya orang tuanya yang akan datang, yang juga membuat Lan Xuanyu merasa paling bahagia adalah Guru Nana juga akan datang, sebagai wali Dong Qianqiu. Dong Qianqiu adalah seorang yatim piatu dan dibesarkan di panti asuhan. Ketika dia datang ke Akademi Shrek untuk mengisi formulir, dia menulis Nana sebagai walinya. Setelah ujian akhir, dia akan bisa melihat ayah, ibu, dan guru Nana. Tidak ada yang membuat Lan Xuanyu lebih bahagia dari ini. Dia mengambil sepotong heavy silver. Itu persegi dan tidak terlalu besar, tetapi ketika Lan Xuanyu menyentuhnya, dia masih merasakan kegembiraan yang kuat. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan logam langka di Asosiasi Pandai Besi. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah berinteraksi dengan logam biasa setiap hari dan terus berusaha memahaminya. Ketika dia menyentuh heavy silver, itu memberinya perasaan yang sama sekali berbeda. Heavy silver berwarna abu-abu dengan semburat biru samar. Itu sangat padat dan berat saat disentuh. Lan Xuanyu samar-samar bisa merasakan energi yang terkandung di dalam heavy silver. Semua logam langka mengandung energi yang kaya, dan ini sudah dibuktikan oleh para ilmuwan. Sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif yang terbuat dari logam langka pernah menjadi arah penelitian paling populer dan telah menghasilkan banyak senjata jiwa yang kuat. Banyak senjata kapal perang luar angkasa modern lahir dari ini. Bisa dilihat betapa bergunanya logam langka di dunia manusia. Setelah menempatkan perak berat di konter tempa, Lan Xuanyu menekan tombol dan mulai mengapurnya. Yang Yingming menyaksikan dari samping. Dia sebenarnya sangat penasaran. Dia belum pernah melihat seorang siswa yang baru mulai menempa membutuhkan waktu lama untuk belajar sendiri. Sudah 4-5 bulan. Dia belum pernah meminta bimbingan siapapun sebelumnya. Apakah dia hanya mengandalkan membaca buku untuk berlatih menempa? Selain itu, dia belum pernah menggunakan logam langka sebelumnya. Dia benar-benar ingin tahu apa yang telah dipelajari Lan Xuanyu sendiri setelah sekian lama. Sudah waktunya untuk mengingatkannya agar tidak membuang waktu.
Kalau tidak, akan terlalu sulit untuk mencapai apapun dalam penempaan. Namun, dia tidak terburu-buru mengingatkan Lan Xuanyu. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan ketika kebenaran diletakkan tepat di depannya, efeknya secara alami akan lebih baik. Lan Xuanyu menutup matanya dan memfokuskan kesadarannya. Seluruh keberadaannya berada dalam keadaan di mana energi dan jiwanya selaras sepenuhnya. Kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, serta kekuatan garis keturunannya. Ketiganya selaras, terutama kekuatan jiwa dan garis keturunannya yang menyatu dan sama sekali tidak dapat dipisahkan. Ini adalah hasil kultivasinya selama beberapa bulan terakhir. Sejak evolusi kekuatan garis keturunannya dan kemampuannya untuk berubah menjadi kekuatan jiwa, kecepatan peningkatan Lan Xuanyu telah meningkat melalui budidaya berkelanjutan dan penyerapan energi kehidupan di Danau Dewa Laut. Kultivasi kekuatan jiwa bukan lagi kekurangannya, dan kekuatan garis keturunannya juga tumbuh. Berbicara secara logis, setelah menyerap begitu banyak energi kehidupan dan begitu sering pergi ke Danau Dewa Laut untuk berkultivasi, kekuatan jiwanya seharusnya meningkat jauh lebih cepat daripada yang lain. Namun, dia juga harus mengolah kekuatan garis keturunannya pada saat yang bersamaan. Dalam arti tertentu, itu setara dengan menumbuhkan nilai 2 orang. Dalam beberapa bulan terakhir, kekuatan jiwa Liu Feng telah mencapai peringkat 38. Perubahan yang dibawa oleh garis keturunan Raja Naga Putih sangat kuat, dan dengan sumber daya yang cukup untuk membeli segala macam bahan langka, itu sangat efektif. Menurut Liu Feng sendiri, dia akan mampu menembus 4 ring paling banyak dalam 2 bulan. Setelah mendaftar selama 1 tahun, dia melompat dari ring 2 ke ring 4, kecepatan ini sama sekali tidak bisa dianggap lambat. Di paruh kedua tahun pertama mereka akan mulai bekerja keras untuk battle armor mereka. Kecepatan peningkatan Qianlei juga tidak lambat. Fatih Jin memang sangat ajaib. Dengan dukungan energi kehidupan yang cukup, pertumbuhannya sangat cepat dan dia bahkan bisa memberi makan kembali Qianlei. Kekuatan jiwa Qianlei juga telah mencapai peringkat 37. Lebih penting lagi, kekuatan spiritualnya bahkan telah melampaui kekuatan Lan Xuanyu dan kecepatan peningkatannya sangat cepat. Kekuatan jiwa Lan Xuanyu sekarang berada di peringkat 35. Dia sudah sangat puas dengan kecepatannya 1 peringkat sebulan. Meskipun dia berada di belakang rekan satu timnya, dia masih memiliki peningkatan dari kekuatan garis keturunannya dan bisa merasakan dirinya menjadi lebih kuat hampir setiap hari. Setelah datang ke Shrek Academy selama 1 semester, dia merasa seperti terlahir kembali. Berdengung, suara mendengung rendah menarik Lan Xuanyu kembali ke akal sehatnya. Penghitung penempaan terbelah dan perak berat yang membara perlahan naik dari dalam. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan diam-diam merasakan perbedaan antara perak berat yang dikalsinasi dan yang sebelumnya. Seolah-olah perak berat terbangun dari tidur nyenyak setelah dikalsinasi dan memancarkan gelombang energi yang sangat hidup. Paman Le telah menyebutkan sebelumnya bahwa fluktuasi energi yang hidup semacam ini sebenarnya adalah emosi metal itu sendiri. Hal yang sama berlaku untuk ingot besi yang dikalsinasi, tetapi tingkat aktivitasnya jauh lebih rendah daripada perak berat ini. Seperti yang diharapkan dari logam langka, mata Lan Xuanyu berbinar saat dia mengambil palu tempa dengan tangan kanannya. Yang Yingming telah mengawasi dari belakangnya sepanjang waktu. Ketika Lan Xuanyu memegang palu tempa, dia langsung terkejut karena gerakannya terlalu terampil. Seolah-olah dia telah melalui 1000 putaran penempaan. Saat dia memegang palu tempa, seolah-olah palu tempa telah menjadi satu dengannya. Tanpa bimbingan, bagaimana dia bisa melakukan ini? Menjadi satu dengan palu, bahkan dia sendiri baru pada tahap ini, kan? Tapi sudah berapa tahun dia berlatih. Saat dia shock, Lan Xuanyu sudah pindah. Dia berbalik setengah dan mengangkat palu tempa di tangannya tinggi-tinggi sebelum tiba-tiba mendarat. Sial, di tengah suara keras, percikan api terbang kemana-mana. Dalam persepsi Lan Xuanyu, ini bukan gemuruh tapi desahan kenyamanan. Itu seperti manusia yang dipijat. Benar, dalam arti tertentu, menempa tidak berbeda dengan memijat. Itu seperti membantu logam membuka garis keturunannya, membuatnya menjadi lebih sempurna dan kuat. Palu tempa melambung tinggi, dan Lan Xuanyu tiba-tiba berbalik. Dengan bantuan gaya pemintalan, palu kedua jatuh. Dibandingkan dengan ayunan sebelumnya, yang satu ini jelas lebih berat, dan terdengar bunyi, dentang, keras lainnya. Setelah melihat palu kedua, Yang Yingming berseru, teknik palu angin pemisah gangguan. Sekte Tang. Lan Xuanyu tidak memperhatikan kata-katanya. Pada saat ini,
dia benar-benar fokus pada Heavy Silver. Saat palu tempa diangkat, dia menggunakan momentum untuk mengayunkan palu. Setiap serangan lebih cepat dari yang terakhir, dan juga lebih berat. Bab 409 Pandai Besi peringkat ketiga Lan Xuanyu. Suara gemuruh menjadi sangat intens. Awalnya, penghitung tempa hanya berguncang, tetapi segera, gelombang suara yang besar menyebabkan seluruh ruang tempa bergetar. Sial, palu ke-12 jatuh. Bongkahan logam telah menyusut sepertiga dan lapisan perak cerah tiba-tiba berkembang darinya, menyebabkan seluruh ruang tempa menjadi lebih terang. 100 perbaikan. Yang Yingming mengepalkan tinjunya tanpa sadar. 12 serangan, hanya 12 serangan dan dia benar-benar berhasil dalam penyempurnaan 100. 100 penyempurnaan tidak benar-benar membutuhkan serangan lebih dari 100 kali, tetapi mengandung arti 1000 penyempitan 100 tempering. Ketika logam langka dimurnikan sampai batas tertentu, akan ada perubahan kualitatif. Inilah yang disebut pemurnian 100 Refinement. Yang Yingming tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan 100 Refinement hanya dengan 12 serangan. Dia telah lama mendengar bahwa teknik palu angin pemisah gangguan sangat cocok untuk menempa, tetapi bukanlah tugas yang mudah untuk mendapatkan teknik palu angin pemisah gangguan. Selain itu, dikatakan bahwa teknik ini sangat sulit dikendalikan. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melihatnya dilakukan oleh Lan Xuanyu, dan efeknya sebenarnya sangat bagus. 12 serangan palu untuk mencapai 100 Refinement, level seperti apa ini? Ini setidaknya standar pandai besi peringkat kedua, kan? Dia ingat dengan jelas seperti apa Lan Xuanyu ketika dia pertama kali datang ke sini. Pada saat itu, dia pasti seorang pemula yang belum pernah melakukan kontak dengan penempaan sebelumnya. Hanya dalam 5 bulan, dia benar-benar meningkat pesat. Penempaan Lan Xuanyu belum berakhir. Tubuhnya masih berputar dan dia masih menempa. Palu yang berat terus berjatuhan dan setiap kali mereka mendarat, akan terdengar gemuruh yang lebih keras. Saat ini, Yang Yingming, yang menonton dari belakang, merasa malu. Dia berkata bahwa dia ingin mengajarinya, tetapi melihat levelnya, dia jelas sudah tidak kalah dengan dia. Gerakan palu itu begitu murni dan kuat. Hanya dengan tampilan kekuatan ini, dia sudah jauh lebih unggul dari rekan-rekannya. Bagaimana dia berlatih? Lan Xuanyu tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Yingming. Dia benar-benar tenggelam dalam penempaannya dan dengan setiap serangan, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan di Heavy Silver. Perubahan ini seperti panduan baginya, untuk lokasi serangan berikutnya. Lan Xuanyu menyaksikan Heavy Silver menjadi semakin kecil. Kekuatan garis keturunannya melonjak dan mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Recoil dari palu tempa secara alami digunakan olehnya, dan itu tidak akan pernah mempengaruhi stabilitasnya. Kekuatan jiwa dan garis keturunannya disuntikkan ke palu tempa serta Heavy Silver. Palu di tangannya hanyalah palu tempa biasa. Itu baik-baik saja pada awalnya, tetapi ketika waktu penempaan diperpanjang, palu penempaan mulai kewalahan dan membutuhkan kekuatan jiwa dan garis keturunannya untuk melindunginya. Pada saat yang sama, Tuan Le telah memberitahunya di masa lalu mengapa menempa telah menjadi salah satu profesi tambahan dalam pembuatan Battle Armors. Itu karena selama proses penempaan, kekuatan jiwa dan garis keturunan pandai besi akan menyatu dengan logam, sehingga secara halus mempengaruhi perubahan yang terjadi pada logam selama proses penempaan. Ini untuk mempersiapkan tingkat penempaan yang lebih tinggi, memungkinkan logam tumbuh seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Deskripsi Le tentang penempaan sangat sederhana dan dapat diringkas dalam satu kalimat. Itu adalah proses menciptakan kehidupan. Pemurnian 100 penyempurnaan adalah untuk memadatkan energi kehidupan, sedangkan penempaan jiwa 1000 penyempurnaan adalah untuk membangkitkan jiwanya. Semakin tinggi tingkat penempaan, semakin banyak yang bisa diberikan jiwa atau meningkatkan kecerdasannya. Ini adalah inti dari penempaan. Oleh karena itu, ketika Lan Xuanyu menempa, dia memiliki mentalitas yang sama dan memandang penempaan sebagai proses menciptakan kehidupan. Dia masih muda, tetapi kemampuannya untuk menerima sesuatu sangat kuat. Hanya setelah menempa untuk waktu yang lama, apakah dia bersentuhan dengan logam langka dan dia sangat menghargai penempaan kali ini saat dia membuka indranya. Dibandingkan beberapa bulan yang lalu, kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat dan pemahamannya secara alami jauh lebih dalam. Dang, 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 dang. Dan, saat palu yang berat jatuh, warna Heavy Silver menjadi lebih cerah. Dengan setiap serangan, seluruh meja tempa akan bergetar.
Yang Yingning menatap palu Lan Xuanyu dan merasakan perubahan pada Heavy Silver itu. Dia secara bertahap mendapatkan beberapa wawasan. Meskipun palu Lan Xuanyu berat, palu itu selalu mendarat di tempat yang tepat. Kekuatannya sepenuhnya ditransmisikan ke logam, dan ketika kekuatan jiwanya disuntikkan ke Heavy Silver, bahkan ada beberapa penyesuaian. Itu semua seketika. Jika bukan karena Yang Yingning sangat akrab dengan penempaan, dia mungkin tidak akan merasakannya. Selain itu, setiap kali Lan Xuanyu menyuntikkan penabur jiwanya ke dalam Heavy Silver, penyesuaiannya akan berbeda. Ini berarti bahwa Lan Xuanyu terus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada Heavy Silver saat dia menempa. Yang Yingning tahu bahwa dia hanya bisa melakukan sebanyak ini dan mungkin tidak bisa melakukannya lebih baik darinya. Beberapa bulan, hanya dalam beberapa bulan tanpa menggunakan logam langka, bagaimana dia melakukannya? Sedikit yang dia tahu bahwa ketika Lan Xuanyu menempa batangan besi, dia perlu melakukan lebih banyak penyesuaian. Itu lebih melelahkan daripada menempa logam langka. Ada banyak kotoran dalam batangan besi, dan hanya 1% dari 10 kg logam yang dapat dimurnikan menjadi esensi logam. Ada begitu banyak penyesuaian. Tidak banyak penyesuaian yang harus dilakukan untuk perak berat dibandingkan dengan batangan besi, tetapi Lan Xuanyu merasa bahwa perubahannya bahkan lebih besar dan memiliki aktivitas yang lebih kuat. Dia harus berkonsentrasi penuh dan merasakannya terus-menerus. Ini juga merupakan proses untuk mengenal logam. Ledakan, palu terakhir mendarat dan Lan Xuanyu berputar selama 3 putaran sebelum dia bisa menstabilkan dirinya karena mundur. Perak berat di depannya segera mengeluarkan suara, "Weng." Lapisan halo perak muncul dan bangkit. Itu naik sekitar 1 kaki dan bertahan lama sebelum turun secara bertahap. Perak berat kurang dari setengah ukuran aslinya dan seluruh tubuhnya jauh lebih terang, seolah-olah telah dibersihkan dari debu. Di bawah pantulan cahaya, bintik-bintik perak seindah kosmos. Lan Xuanyu mengerutkan alisnya. Itu hanya 1 kaki. Saya masih terlalu asing dengan ciri-cirinya. Saya menyia-nyiakannya, mendesah. Yang Yingning, yang berdiri di belakangnya, tercengang. Sia-sia, bagaimana itu terbuang? Bukankah kamu berhasil dalam Tousan Refinement? Tousan Refinement Soul Forging akan membuat gelombang cahaya naik dari logam. Lan Xuanyu tanpa sadar menjawab, tapi Paman Le berkata bahwa Tousan Refinement hanya dapat dianggap sukses jika cahayanya mencapai lebih dari 10 kaki. Ini hanya 1 kaki. 10 kaki. 10 kaki adalah penyempurnaan 1000 kelas 1, kelas tertinggi. Hanya pandai besi peringkat 4 yang bisa melakukan itu. Itu juga persyaratan untuk menjadi pandai besi peringkat keempat. Oke. Kamu baru belajar selama beberapa bulan dan kamu sudah memikirkan penyempurnaan 1000 kelas 1. Yang Yingning menatap Lan Xuanyu tanpa berkata-kata. Lan Xuanyu menoleh untuk melihatnya dan berkata dengan malu, "Begitukah? Senior, berapa level saya saat ini?" Napas Yang Yingning sedikit tidak seimbang. "Kamu baru saja berbicara tentang Paman Le. Gurumu." Lan Xuanyu mengangguk. "Kurasa begitu, dia mengajariku cara menempa sebelumnya." Yang Yingning tercerahkan. "Saya bertanya-tanya bagaimana Anda bisa mencapai level ini hanya dalam beberapa bulan." Tousan Refinement, bahkan Tousan Refinement biasa, berada di level pandai besi peringkat ketiga. Selama Anda dapat menampilkan Tousan Refinement selama pengujian, itu akan baik-baik saja. Asosiasi kami dapat mengevaluasi pandai besi di bawah peringkat keempat. Mereka yang berada di atas peringkat keempat harus mengundang Asosiasi Pandai Besi Federasi untuk datang. Tetapi orang-orang dari cabang kota Shrek kami diisi oleh senior dan guru akademi kami. Peringkat ketiga, apakah Anda benar-benar hanya belajar selama beberapa bulan? Pandai besi peringkat ketiga, Lan Xuanyu menganggukkan kepalanya. Dia tidak terlalu terganggu dengan ini karena Tuan Le telah memberitahunya sebelumnya bahwa jika dia ingin membuat armor pertempuran 1 kata, logam 1000 pemurnian harus setinggi 10 kaki. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika 2 jenis logam digabungkan. Paduan tersebut kemudian akan lebih cocok untuk armor pertempuran 1 kata, karena akan lebih bermanfaat untuk evolusi di masa depan. Juga, tidak perlu menambahkan logam baru ketika akan ditingkatkan menjadi armor pertempuran 2 kata. Hanya logam dari penyempurnaan 1000 kelas 1 yang dapat menyatu dengan pengguna karena jiwa mereka sudah sepenuhnya terbangun dan dengan demikian menyatu dengan garis keturunan pengguna. Bab 410 nilai 1000 logam halus. Senior, apakah kamu tidak tahu kapan aku pertama kali tiba? Saya harus berterima kasih karena telah mengenalkan saya pada bidang ini.
Anda mengatakan bahwa ini dianggap sebagai Thousand Refined, apakah itu sesuatu yang berharga? Lan Xuanyu menunjuk ke perak berat di depannya. Tentu saja, kata Yang Yingming. Dengan logam 1000 halus, kamu seharusnya bisa menukarnya dengan 5 lambang putih. 1000 logam yang dimurnikan sudah cukup untuk membantu Anda membuat armor pertempuran satu kata. Dan ini untuk standar Akademi Shrek. Di dunia luar, logam 100 Refined biasanya digunakan untuk membuat battle armor. Logam Thousand Refined dapat menyatu dengan penggunanya, itu adalah barang langka. Bagian tersulit dalam menempa adalah tingkat keberhasilan kami. Siapa yang mau menjual sesuatu seperti ini? Kami biasanya menyimpannya untuk diri kami sendiri. Oh, 5 lencana putih untuk satu bagian, 100 adalah 500 lambang putih, setara dengan lebih dari 30 lambang kuning. 10 kali keuntungan, tidak buruk. Mata Lan Xuanyu berbinar. Dia telah membeli 100 keping perak berat untuk 3 lambang kuning. Hei, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Sudahkah Anda mempertimbangkan tingkat keberhasilannya? Yang Yingming terdiam. Dia adalah pandai besi peringkat 4, tetapi bahkan dia hanya memiliki tingkat keberhasilan sekitar 25% untuk Thousand Refinements. Tingkat keberhasilan 5% untuk penyempurnaan 1000 kelas 1, dan saat itulah dia sangat beruntung. Yang Yingming sudah bisa mendapatkan uang dari Thousand Refinements, tetapi masalahnya adalah dia masih perlu mencapai tingkat penempaan yang lebih tinggi, dan jika dia gagal, bahannya akan terbuang percuma dan itu mirip dengan membakar uang. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan berada di sini melakukan pekerjaan serabutan di asosiasi. Lan Xuanyu menatapnya dan ekspresi kesadaran muncul di wajahnya. Senior, jika aku ingin menjual logam Thousand Refined ini, apakah mudah menjualnya di akademi kita? Atau haruskah saya membawanya keluar? Tentu saja mudah untuk dijual. Selalu ada lebih banyak permintaan daripada pasokan logam 1000 halus di pengadilan luar. Pembuatan armor pertempuran satu kata membutuhkan barang ini, dan itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan pada akhir tahun kedua atau Anda akan dikeluarkan. Ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tahun pertama dan kedua. Secara umum, sangat sulit untuk menyelesaikan pembuatan armor pertempuran satu kata atau bahkan armor pertempuran dua kata saat memilih penempaan sebagai profesi sekunder Anda. Bahkan jika Anda berhasil melakukannya, itu akan cukup baik jika Anda dapat memalsukan bagian Anda. Siapa yang mau menjual logam? Dan jika kemampuan kita cukup tinggi, kita perlu mengupgrade logam Thousand Refined kita ke tingkat Spirit Refinement yang lebih tinggi, yang juga memiliki permintaan yang sangat tinggi untuk logam Thousand Refined. Apakah Anda benar-benar akan menjualnya? Lan Xuanyu mengangguk. Aku akan menjualnya. Saya pikir saya bisa menempa yang lebih baik di masa depan dan saya belum berada di tahun kedua saya. Battle armorku tidak terlalu mendesak. Faktanya, dia menyadari bahwa tingkat keberhasilannya berbeda dari yang dikatakan Yang Yingming. Ketika dia menempa batang besi, dia sering gagal di awal, tetapi sejak dia mampu menyelesaikan semua 36 serangan sekaligus, dia tidak pernah gagal lagi. Dia tidak yakin mengapa tepatnya. Alasan mengapa sangat mudah gagal saat menempa logam langka adalah karena energi di dalam logam terlalu kuat dan memiliki variasi yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Lan Xuanyu sedang menempa, dia menyadari bahwa selama kekuatan garis keturunannya disuntikkan ke dalam logam, itu akan menjadi sangat patuh dan kesulitan dalam menempa akan berkurang. Ini berarti dia merasa tingkat keberhasilannya tidak akan rendah. Ini adalah pertama kalinya dia menempa perak berat setelah menyelesaikan 36 serangan dan dia sama sekali tidak terbiasa dengan itu. Meski demikian, dia tetap berhasil. Bukankah itu berarti dia akan lebih baik dalam menempa dengan lebih banyak keakraban? Aku akan membelinya. Saat Lan Xuanyu memoles rencananya untuk menjadi kaya, Yang Yingming tiba-tiba berkata tanpa ragu. Ah, Lan Xuanyu tertegun. Yang Yingming berkata, Junior, saya akan membeli 1000 perak berat yang dimurnikan ini. 5 emblem putih, ini harga pasarannya. Bisakah Anda membuatnya sedikit lebih murah? Di akhir kalimatnya, senyum di wajahnya menjadi sedikit menjilat. Lan Xuanyu tersenyum. Senior terlalu sopan, aku akan memberikannya padamu. Anda adalah pemandu saya. Tanpa Anda, saya mungkin telah mengambil banyak jalan memutar. Tidak. Anda tidak bisa memberikannya kepada saya. Lagi pula aku seniormu, dan aku masih menginginkan wajah. 4. Saya sudah mengambil keuntungan dari Anda dengan harga ini. Sekali ini saja, tidak akan ada waktu berikutnya.
Saat dia berbicara, Yang Yingming mengeluarkan 4 lambang putih dan meletakkannya di meja tempat. Kemudian, dia mengambil kepingan Tousan Refined Heavy Silver dan melihatnya dengan hati-hati. Lan Xuanyu terkejut menemukan ada cahaya merah samar di mata Yang Yingming. Saat dia menatap mata Yang Yingming, dia benar-benar merasa sedikit pusing. Sungguh kekuatan spiritual yang kuat. Dia hanya tahu bahwa senior ini ada di asosiasi pandai besi dan tidak terlalu jelas tentang kultivasinya. Dilihat dari usianya, dia seharusnya menjadi senior pengadilan luar. Itu aneh. Yang Yingming tiba-tiba berseru, biasanya, tingkat aktivitas Meta 1000 Refined seharusnya sudah sangat kuat dan akan memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Tetapi bagian Anda ini pasti memiliki tingkat energi yang tepat, tetapi mengapa sangat stabil? Aneh, saya akan pergi dan mempelajarinya dulu. Junior, terus lakukan urusanmu sendiri. Saat dia berbicara, Yang Yingming berbalik dan pergi. Lan Xuanyu memperhatikannya pergi dan tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Dia bisa merasakan perubahan pada logam hanya dengan melihatnya dengan matanya dan tidak perlu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki saat menempa. Senior ini juga tidak sederhana. Setelah menyingkirkan 4 lambang putih, dia memiliki kesan yang lebih baik tentang Yang Yingming. Meskipun dia telah menawar, dia tetap berpegang teguh pada intinya dan tidak benar-benar memanfaatkannya. Nyatanya, bimbingan Yang Yingming kepadanya bukanlah sesuatu yang bisa digantikan oleh lambang putih. Setelah menghangatkan anggota tubuhnya, Lan Xuanyu mengambil sepotong perak berat lainnya dan meletakkannya di meja tempa untuk dikalsinasi. Dengan pengalaman sebelumnya barusan, dia merasa jauh lebih akrab dengan Heavy Silver. Selama itu adalah Tousan Refined, dia bisa menjualnya untuk mendapatkan uang. Ini benar-benar tidak buruk. Meski masih dianggap kaya, siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak lambang? Dang, suara tempa bergema di ruang tempa. 2 jam kemudian, penempaan terus-menerus telah mendorong Lan Xuanyu ke batas kemampuannya. Teknik palu angin pemecah gangguan yang disebutkan Yang Yingming mampu menyelesaikan penempaan sepotong perak berat dengan 36 serangan setiap kali. Tetapi masalahnya adalah teknik ini hanya dapat digunakan ketika esensi, energi, dan semangat seseorang benar-benar bersatu. Itu sangat melelahkan baginya. Kemampuan pemulihan Lan Xuanyu sangat kuat. Setelah setiap penempaan, dia harus bermeditasi selama 15 menit sebelum dia dapat melanjutkan lagi. Pada saat dia menyelesaikan penempaan keempatnya, dia benar-benar kelelahan. Menempa batangan besi memang berbeda dengan menempa logam langka. Ada terlalu banyak perubahan untuk disesuaikan dan dirasakan. Ini jauh dari sebanding dengan batangan besi. Jika itu batangan besi, saya seharusnya bisa melakukan lebih dari 6 putaran. Tapi saya baru melakukan 4 hari ini. 4 upaya penempaan, 1 kegagalan, dan 3 keberhasilan. Dia gagal selama penempaan ketiga. Lan Xuanyu merangkum pengalaman dan pelajarannya. Ketika dia gagal, dia tidak cukup istirahat, dan setelah beberapa serangan terakhir, dia kelelahan. Pada akhirnya, dia tidak cukup memantau aktivitas internal Heavy Silver. Juga, palu tempanya juga tidak dalam kondisi yang baik. Dia harus terus-menerus menggunakan kekuatan jiwa untuk melindunginya di tahap selanjutnya dan itu malah menjadi beban. Lan Xuanyu telah menyelesaikan 2 keping Heavy Silver di depannya. Salah satunya memancarkan cahaya yang panjangnya lebih dari 2 kaki dan yang lainnya lebih dari 3 kaki. Lan Xuanyu sudah berpikir untuk menggunakannya sebagai bahan utama untuk menempa sepasang 1000 palu perak berat yang dimurnikan sebagai palu tempanya. Dengan begitu, efisiensi penempaannya pasti akan lebih tinggi. Aku tidak bisa melakukannya hari ini, aku akan kembali besok. Ujian akhir adalah lusa. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Bang, bang, bang. Seluruh ruang penempaan bergetar. Apa? Lan Xuanyu terkejut. Orang harus tahu bahwa adalah hal yang tabu untuk mengganggu pandai besi ketika mereka sedang menempa. Asosiasi memiliki aturan bahwa tidak ada yang boleh mengganggu siapapun yang memalsukan. Seharusnya ada tanda, jangan ganggu, di luar pintunya. Tapi dia tetap berjalan ke depan dan membuka pintu ruang tempa. Saat pintu terbuka, sesosok bergegas keluar. Lan Xuanyu secara naluriah ingin melawan, tetapi orang itu telah mengangkatnya dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia hanya merasakan tubuhnya melemah seolah-olah dia telah kehilangan kemampuannya untuk melawan.